Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau dirubah ke nada getar. Berikut ini kami akan membacakan pokok-pokok pewarta hari Minggu 27 Juli 2025 sebagai berikut. Persidangan Majelis bulan Agustus. Persidangan Majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayahnya atau majelis kelompoknya masing-masing. Bulan Kebangsaan Republik Indonesia. Mulai tanggal 2 Agustus 2025, kita akan memasuki rangkaian ibadah dan acara Bulan Kebangsaan. Panitia akan menyelenggarakan berbagai kegiatan acara dan lomba-lomba dalam merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Rangkaian acara dapat dibaca di pewarta digital yang dibagikan di WAG Grup Wilayah ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Mohon partisipasi dan dukungan jemaat sekalian. Hal mengabadikan momen ibadah. Agar jalannya peribadahan dapat berjalan dengan hikmat, majelis menghimbau kepada keluarga yang ingin mengabadikan momen peribadahan agar dapat mengambil foto dari tempat duduk masing-masing. Dan bagi vendor fotografer diharapkan untuk dapat mengabadikan momen mengikuti prosedur yang telah disampaikan oleh majelis. Basar. Mohon dukungan jemaat untuk basar dari BPK Gunung Mulia dan panitia porseni yang diadakan setelah ibadah ini selesai. Perjamuan kasih. Marilah kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih setelah ibadah ini selesai. Untuk berita-berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, ibadah hari ini merupakan ibadah variatif dalam rangka kita bersama-sama merayakan Hari Anak Nasional. Ibadah hari ini bertema Hal Berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Maria Srihartati dan yang bertugas anak-anak kita semua. Selamat bersukacita bersama anak-anak dalam ibadah pagi hari ini. Halo Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Selamat pagi. Shalom eyang-eyang, pade bude om tante, kakak-kakak, dan adik-adik semua. Sekali lagi Esra, sekali lagi coba. Oke, akan Yuk. ku coba. Oke. Shalom. Shalom. Oh, sebelah sana belum Esra, yuk. Oke, shalom. Sebelah belakang, boleh belakang. Shalom. Kayaknya udah semua kak. Oke, baik. Esra, hari ini kita banyak banget ya, rame banget nih yang ada di sini ya. Kita berkumpul semua dari eyang-eyang sampai adik-adik sekolah minggu. Biasanya adik-adik sekolah minggu itu kan ibadahnya di mana coba? Di kelas masing-masing. Iya, tapi hari ini kita berkumpul di sini. Nah, kenapa ya? Waduh, ada apa ya Kak Ida? Nah, Coba
aku tanya sama teman sekolah mingguku dulu ya Kak. Boleh, yuk, boleh. Tania, sini. Tania, tahu nggak Tania? Jadi gini Ezra, sama teman-teman sama semuanya. Jadi hari ini itu kan kemarin itu kan kita ada Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Tapi kita memperingatinya hari ini. Dan hari ini kita merayakannya juga spesial loh. Kamu tahu nggak kenapa? Nggak tahu tuh, emang kenapa? Jadi kita itu berkumpul di sini melibatkan semua usia loh, mulai dari teman-teman kita sekolah minggu, terus ada kakak-kakak juga, sampai eyang-eyang loh. Wah, pasti seru sekali ya Tania. Pasti banget. Mari eyang-eyang, bapak ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan juga anak-anak semuanya, mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan. Nah, Tania, selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagi, sekali lagi Semesta Bernyanyi. Tapi kali ini kita nggak sendiri. Kita akan ditemani oleh kakak-kakak remaja yang akan menari dengan tamborin. Oke, Kami undang kakak-kakak untuk mempersiapkan diri. silakan Kak Anin, Kak Ajeng, dan Kak Angel. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan
Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Marilah kita membacakan sama-sama 10 perintah Allah yang didasarkan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kita ucapkan bareng-bareng ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Terima kasih. Tania, rasanya sulit banget ya bagi kita untuk dapat melakukan semua perintah Tuhan ini. Duh, iya lagi. Meskipun kadang-kadang kita tidak dapat melakukan perintah Allah dengan baik, tapi aku yakin banget, pasti Tuhan tetap sayang sama kita. Seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita. Yuk teman-teman kelas madya dan kelas besar, yuk maju ke depan. Kita bersama-sama memujikan Kidung Keesaan 546 bait 1. Yesus sayang padaku. Umat bernyanyi bersama dari bait yang ketiga dan yang versi bahasa Inggris ya.
Terima kasih untuk puji-pujiannya. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semua, seperti yang tadi kita nyanyikan bersama-sama ya di dalam pujian yang kita lantunkan, bahwa Tuhan mengasihi kita. Alkitab mengajarkan itu kepada kita semua. Dan persis seperti tadi yang disampaikan Tania dan Ezra, bahwa kita seringkali sebagai manusia kurang bisa melakukan perintah Tuhan. Tapi puji syukur Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang begitu baik, sehingga saat ini sekalipun kita belum bisa secara optimal melakukan perintah itu, Tuhan memberikan berita anugerah untuk kita. Berita anugerah bersama-sama akan kita dengar dari Matius pasalnya yang ke-21 ayat 22. Firman Tuhan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Helen, janji Tuhan kepada kita yang baru saja kita terima sungguh luar biasa ya. Betul sekali Kak, dan kita harus selalu rajin membaca firman Tuhan setiap hari supaya hidup kita makin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kak. Oke, tos dong. Benar sekali Helen, tanpa firman Tuhan hidup kita tak berarti apa-apa loh. Bapak, Ibu, kakak-kakak dan teman-teman, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian baca kitab suci. Adik-adik kelas kecil dan balita, yuk silahkan maju, yuk. Bapak, Ibu, kakak-kakak dan teman-teman, mari kita berdiri dan menyanyikan sekali lagi pujian baca kitab suci. Musik!
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan umat yang bertugas, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan QRIS yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan penuh sukacita, kita mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan Beri Syukur. Yesus jadi milikmu.
Marilah kita bersatu berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami mengucapkan syukur atas berlimpah berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan yang kami ambilkan dari sebagian berkat yang telah Engkau berikan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami ini untuk dapat digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan di gerejamu ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar persembahan ini dapat menjadi berkat dalam menunjang kehidupan persekutuan di GKJ Joglo, serta dapat kami pergunakan untuk membantu saudara-saudara kami yang memerlukan. Tuhan, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat kepada Pendeta Maria Sehartati agar firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan menolong kami agar dapat fokus pada firman-Mu, mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Engkau, sehingga firman yang akan kami baca dan dengar dapat kami terima dengan rendah hati dan dapat kami mengerti. Inilah ya Tuhan, seru dan doa kami. Di dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Ya. Wah, hari ini ramai sekali ya. Iya, adik-adik kita siap ya untuk dengar firman Tuhan? Mantap. Kita baca firman dulu ya. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas, pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Ya, saya akan baca, kita semua dapat menyimaknya bersama-sama. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13, firman Tuhan demikian. Pada suatu kali, Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan.
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya membaca Alkitab, mendengarnya, tapi juga yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, keren-keren ya, ini hari ini anak sekolah minggu GKJ Joglo, keren-keren semuanya. Kita kasih dulu dukungan buat anak-anak kita, para eyang, bapak, ibu, om, tante. Wah, keren karena kalian berani ya, berani nari di depan, berani nyanyi di depan eyang-eyang, papa, mama, om, dan tante. Jadi hebat, oke? Nah, hari ini kita di sini ngapain sih? Ini adik-adik memuji nama Tuhan. Oke, bener banget. Terus apa lagi? Ke gereja, betul. Mendengarkan firman Tuhan. Tadi Bu Maria dengar ada yang bilang berdoa. Oke, siapa nih yang kalau di ibadah anak mau berdoa? Wah, di belakang tuh sampai yang di sini ada nggak yang di sini? Ngacungnya gini Bapak Ibu, ini artinya agak malu-malu gitu ya. Iya, ada yang malu kalau diminta untuk berdoa? Adakah? Ada yang tidak malu kalau berdoa? Mantuk. Kalau anak-anak malu nggak berdoa? Tidak. Ya, tidak malu berdoa. Tapi ada yang malu nggak? Enggak ya, coba Bu Maria mau cek ke kakak-kakaknya ya. Ada yang malu enggak nih? Kak Dwi, kalau anak-anak diminta berdoa biasanya ada yang mau? Ada. Ada yang enggak mau? Ada. Oke, satu kakak bilang enggak ada. Kita cek lagi ke Kak Eko. Gimana Kak Eko? Kadang-kadang enggak. Biasanya kenapa sih kalau enggak mau berdoa itu? Kadang Mek ya. Biasanya kenapa nggak mau berdoa? Iya. Ya, kenapa biasanya nggak mau doa? Ini anak-anak nih. Kak Ardel bukan. Kalau Banu. Kalau berdoa mau nggak Banu? Mau. Kenapa mau berdoa? Biar diberkati Tuhan. Aduh, cucunya siapa sih ini? Biar diberkati Tuhan berdoa. Ya, nggak maunya kenapa Bapak Ibu? Biasanya. Kita tanya dulu Eyang. Eyang sama Bapak Ibu itu biasanya kalau diminta berdoa di depan itu mau semua nggak ya kira-kira? Hah? Dengan sepenuh hati. Tapi saya pernah dengar loh Bapak Ibu, waktu petugas mencari petugas doa nih ya, yang berdoa adalah eyang-eyang. Katanya, wah susah ini Bu cari petugas doa eyang-eyang, gak mau berdoa di depan gitu katanya. Gitu ya. Bener gak sih Bapak Ibu Saudara? Bener, kenapa ya? Kok kadang-kadang kita berdoa di depan itu kayak malu gitu ya. Nah ternyata nih ya adik-adik semuanya, Bapak Ibu Saudara eyang-eyang, rupanya ketika kita berdoa itu seringkali kita ngerasa aduh saya bisa nggak ya, wah nanti saya takut doanya salah gitu ya, wah nanti kalimatnya bagaimana ini gitu ya. Dan rupanya itu tidak hanya pada anak-anak, jadi kalau adik-adik misalnya
mau diminta berdoa terus kayak malu-malu gitu ya, takut, itu sebenarnya wajar. Itu sebenarnya biasa karena eyang-eyang juga begitu. Papa mama yang dewasa juga kadang-kadang begitu. Tapi nggak apa-apa, kita lihat. Tadi di dalam firman Tuhan, para murid itu juga merasa nggak bisa berdoa loh. Waktu mereka lihat Tuhan Yesus berdoa, lalu Yesus selesai berdoa, lalu mereka tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ajarkanlah kami berdoa. Jadi rupanya para murid juga minta diajari untuk berdoa. Berdoa itu perlu belajar gitu ya. Nah, ada 3 hal. 3 hal ketika kita berdoa. Yang pertama, diinget-inget ya, nanti Bu Maria mau tanya loh, minggu depan kakak-kakak mau ngecek lagi. Kalian inget apa enggak ya? Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus itu ajarkan kita berdoa ada 3 hal. Yang pertama adalah, kalau berdoa itu, kita nggak perlu pakai kalimat yang panjang-panjang, bertele-tele gitu ya. Berdoa itu nggak harus pakai kata-kata yang indah sekali. Tapi berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Kalau kita mau minta makan, kita berdoa apa sama Tuhan? Tuhan berikanlah saya minum gitu. Bukan ya. Hasena, kalau kamu lapar, kamu bilang apa? Oh, itu papamu di situ loh. Ini beban. Hasena, kalau Hasena lapar, kamu berdoa bilang gimana? Minta apa? Minta keberkatan. Berkatnya berupa apa itu? Berupa makanan ya. Kalau lapar minta makanan ya. Kalau kamu pengen nilainya bagus, berdoanya gimana? Sama, minta makanan gitu. Kok sama? Berarti minta apa dong kalau supaya nilainya bagus? Minta nilai bagus gitu. Tapi harus belajar. Kalau minta nilai bagus nggak belajar nggak bisa dapat bagus juga. Jadi yang pertama tadi adalah berdoa harus dengan jujur, nggak perlu pakai kalimat yang panjang. Sederhana juga nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama apa tadi? Jujur ya, jujur. Yang kedua gigih. Gigih diinget-inget ya, bukan gigi. Ada hanya di belakang. Gigih. Apa tadi? Gigih. Ya. Gigih itu seperti tadi di dalam firman Tuhan. Ada seseorang yang butuh pertolongan, lalu malam-malam dia datang ke rumah sahabatnya. Ketok-ketok pintu, tok, 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 tok gitu ya. Terus dia bilang, sahabatku tolong aku, ada tamu di rumahku, aku gak punya makanan. Berikanlah aku makanan supaya aku bisa menjamu temanku. Terus karena sahabatnya itu melihat kalau dia gigih ya, malam-malam datang ke rumah, ketok-ketok gitu ya. Maka sahabat itu memberikan pertolongan. Yesus juga sahabat kita. Jadi kalau kita gigih berdoa kepada Tuhan, Tuhan lihat usaha kita, Hasena mau nilainya bagus, Hasena berusaha sekuat tenaga supaya nilainya bagus. Tuhan lihat itu dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Jadi yang kedua apa tadi? Gigih. Oke, gigih. Yang ketiga adalah percaya. Diulang lagi, yang ketiga apa tadi? Percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Sama seperti tadi di dalam firman Tuhan. Kalau seorang bapak ada anaknya minta telur, nggak mungkin diberi kalajengking. Siapa suka telur? Telurnya dibikin apa? Ceplok. Ceplok ya. Mata sapi apa mata kebo? Mata sapi ya. Kalau telur mata sapi matanya 1 apa 2? 2. Berarti nanti minta telur mata sapi 2 ya. Kan matanya 2 gitu ya. Ya.
Sama, kalau kita minta telur sama mama sama papa, Tuhan papa mama kasih apa? Telur, nggak mungkin kasih kalajengking. Siapa tahu kalajengking? Pernah lihat? Kalajengking itu binatang kecil, kalau gigit, wah sakitnya minta ampun, beracun gitu ya. Apa? Sama juga seperti kalau anak minta roti, itu nggak akan diberi ular. Ya, tidak, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi ada 3 ketika kita berdoa. Yang pertama tadi apa? Jujur. Yang kedua, gigih. Yang ketiga, percaya. Ini yang mendengar cuma anak-anak, yang jawab cuma anak-anak soalnya ya. Eyang-eyangnya dengar apa enggak ini ya? Ya. Nah, jadi kalau diminta buat berdoa berarti harus mau ya, bukan makan. Harus makan, bukan ya. Harus mau karena doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu berkat anugerah. Doa bukan hukuman ya. Jadi ini kakak-kakak sekolah minggu juga kita semua seringkali kita tuh nggak sadar mengajarkan yang salah gitu ya. Kalau kita rapat ada yang terlambat, ya udah yang terlambat dihukum doa gitu ya. Doa itu sebagai hukuman kalau seperti itu. Padahal bukan ya. Doa itu adalah berkat. Jadi kalau adik-adik nanti kakak-kakak minta diberi tugas gitu ya, kalian diberi tugas untuk berdoa, kalian jawab apa? Aku mau berdoa. Kalau sekarang mungkin merasa enggak bisa berdoa dengan bagus, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, yang penting kalian mau dulu, lalu belajar untuk berdoa dengan baik. Sama seperti para murid juga belajar berdoa kepada Tuhan Yesus, kita semua bisa belajar berdoa. Tuhan tidak melihat keindahan kata-kata yang keluar dari mulut kita, tidak. Tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Jadi apapun itu kita harus belajar untuk berdoa, tetap berdoa sekalipun mungkin kita tak mampu berkata-kata dengan indah. Nah adik-adik, Bu Maria punya ayat indah. Ayat indahnya dihafal. Minggu depan kakak-kakak bisa ngecek ya kepada teman-teman adik-adik sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita semua bahwa kita harus menghidupkan doa dalam kehidupan kita, apapun itu kita perlu berproses untuk itu. Dan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 menyebutkan demikian. Ya, adik-adik diingat ya, hanya 2 kata, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita ikuti ya, adik-adik ikuti Bu Maria ya. 1, mana ini anak sekolah minggu GKJ Joglo? Sebentar, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Halo semuanya. Ya, anak-anak sekolah minggu mana ya? Enggak terlalu kedengeran, cuma 2 orang yang bicara. Halo anak-anak sekolah minggu mana ya? Kok kayak kurang keras ya? Halo anak-anak sekolah minggu GKJ Joglo. Ya, sekarang kita cek. Ini kakak-kakaknya suaranya kenceng apa enggak ya, oma-opanya. Halo papa, mama, kakak-kakak, eyang-eyang, GKJ Joglo, mana suaranya ya? Ya, kita ikuti satu ayat di dalam firman Tuhan. Ini mengingatkan kita semua bahwa doa itu harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik ikuti Bu Maria ya. Kakak-kakak, eyang-eyang boleh ini diikuti supaya menjadi peringatan bagi kita agar kita terus berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Oke, ulang ya. 1 Tesalonika 5 ayat
17. Tetaplah berdoa. Ya, kita ulang ya. Siap anak-anak semuanya? Kasih contoh yang eyang ya. Kasih contoh yang eyang. Yuk, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, senantiasa kita belajar terus berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur Engkau ajarkan kepada kami untuk terus belajar berdoa. Engkau melihat hati kami ya Tuhan dan ajarkan kami untuk memfokuskan hati kami ketika kami berdoa kepada Engkau. Kini Tuhan kami hendak membawa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara kami Bapak Ignatius Sukso Yudiono, bagi Bapak Mardiono, bagi Ibu Tiris Daraika, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tak dapat kami sebutkan pada saat ini, tetapi kami tahu Tuhan mereka sekarang sedang menjalani perawatan yang intensif untuk mengupayakan kesehatan tubuh mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang duduk di bangku pendidikan terendah sampai dengan yang tertinggi, kiranya Engkau tolong mereka untuk menimba ilmu bagi masa kini dan juga masa depan mereka. Berkati juga para orang tua agar mereka dapat memberikan kecukupan pemenuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka di dalam pendidikan dan juga pendampingan kasih sayang sebagai orang tua. Juga para eyang kiranya Engkau berkati mereka agar mereka senantiasa bertambah di dalam hikmat kepada Tuhan sehingga melalui usia yang telah lanjut itu mereka dapat memberikan keteladanan yang baik bagi generasi yang lebih muda. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekarang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Anak-anak mudamu yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang menantikan pasangan hidup, kiranya Engkau juga berkenan untuk membukakan pintu-pintu relasi bagi mereka, sehingga melalui itu semua Tuhan Engkau akan mempertemukannya dengan jodoh yang telah Engkau siapkan bagi mereka. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan keluarga, bagi relasi suami istri, bagi relasi antara orang tua anak, saudara bersaudara, juga rekan kerja atau rekan pelayanan, dan dimanapun berada berkati kami sebagai anak-anak Tuhan agar kami dimampukan untuk menjadi kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, sebagai bagian dari GKJ Joglo, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan di gerejamu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memelihara kehidupan persekutuan kami. Engkau akan menuntun anak-anak-Mu yang menyediakan diri di dalam pelayanan, sehingga dengan hikmat-Mu ya Tuhan, kami dapat pengelola gerejamu ini dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin negeri kami ya Tuhan, agar mereka dapat memerintah dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kami menyerahkan segala permohonan kami, ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kiranya Tuhan terjadi apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang kami yakin saat ini hadir bersama-sama dengan kami di dalam Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak semuanya, sebagaimana yang telah diwartakan di dalam pewarta gereja, bahwa pada hari ini akan dilayankan sakramen baptis. Dan sakramen baptis ini adalah salah satu alat pemeliharaan iman sekaligus sebagai tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua, pada saat dewasa nanti anak-anak tersebut wajib untuk menyatakan pengakuan percaya atau CD. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita memohon penyertaan Tuhan agar Tuhan sendiri yang memandu kita di dalam prosesi sakramen baptis ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Rahmat, kepadamu kami datang memohon berkat. Saat ini akan dilayankan sakramen baptis anak. Berkatilah sakramen ini ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi saudara kami yang akan menerima tanda baptis anak dan juga kedua orang tuanya. Kami memohon berkat-Mu saat ini ya Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan mengundang orang tua yang akan membaptiskan anaknya, yaitu Bapak Eko Yudi Ristianto dan Ibu Mailana Hasti Lolitasari untuk dapat menempatkan diri. Baik, saudara Bapak Eko Yudi Ristianto dan Ibu Mailana Hasti Lolitasari, mereka adalah orang tua dari Ananda Lavanya Anasera Yuditama. Agar jelas bahwa saudara percaya bahwa anak saudara juga dikaruniai keselamatan dan saudara bersedia mendidik anak tersebut agar ketika dewasa ia dapat menyatakan percayanya, maka saudara silakan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik anak saudara? Bagaimanakah jawab Bapak Eko Yudi Ristianto dan Ibu Mailana Hasti Lolitasari? Ya, dengan sepenuh hati. Minta tolong mic-nya. Bagaimanakah jawab saudara Bapak Eko Yudi Ristianto dan Ibu Mailana Hasti Lolitasari? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Lavanya Anasera Yuditama, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat akan dilayankan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan mengiringi berkat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian. PKJ 180 Kidung Kesan 765, kasih Tuhan mengiringimu.
yang memanggil saudara dan anak saudara, akan memberkati saudara, memampukan saudara untuk terus bertumbuh sebagai anak Tuhan, untuk menjadi orang tua yang berhikmat, mendidik dan membesarkan anak anugerah Tuhan. Ia menaungi saudara, memberikan damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Allah Tritunggal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini saya menyampaikan waktu untuk majelis gereja dapat memberikan surat tanda baptis. Ya, silakan untuk dapat menghadap kepada umat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah Ananda Lavanya Anasera Yuditama. Panggilannya siapa Mbak? Oh, Anya Lavanya Anasera Yuditama. Dan kedua orang tuanya, kita biasa panggil Mas Yudi gitu ya, Eko Yudi Ristianto dan juga Ibu Melana Hasti Lolitasari. Mari kita sambut mereka dengan sukacita. Kita bersyukur menjadi saksi peristiwa gerejawi yang sangat indah ini, di mana satu jiwa mendapatkan meterai untuk memperoleh warisan keselamatan bersama dengan kedua orang tuanya di sorga. Mari kita sambut mereka dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan terbangun ya. Iya. Mari kita libatkan mereka juga di dalam kehidupan persekutuan kita di GKJ Joglo. Sekarang kita akan memohon pertolongan Tuhan dan mengucapkan syukur atas peristiwa ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk menjadi saksi satu peristiwa gerejawi yang sangat indah, di mana satu jiwa telah mendapatkan meterai untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Anya Tuhan, kiranya dia dapat terus bertumbuh, sehat, pandai, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya, kiranya Engkau mampukan mereka untuk terus berhikmat di dalam Tuhan, dalam mendidik anaknya. Kami juga berdoa untuk kami semua, agar kami dapat menjadi sahabat yang baik bagi keluarga kecil ini. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, saat ini kita akan membawa persembahan syukur baptis kepada Tuhan. Persembahan dapat kita sampaikan melalui tempat yang sudah disediakan atau transfer atau kris. Namun sebelumnya kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan syukur baptis kepada Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan di tempat yang sudah disediakan, di kiri dan kanan serta bokor di depan Bapak, Ibu, Saudara. Persembahan syukur juga dapat disampaikan melalui transfer seperti yang sudah tertera pada layar. Mohon menambahkan angka 6 di akhir nilai persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Persembahan akan kita sampaikan dengan pujian persembahan kami. Umat dipersilakan untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas pemeliharaan iman yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas tanda baptis yang Engkau berikan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan gerejamu di sini. Tuhan, kami hendak menutup doa kami ini dengan doa seperti yang Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Terima kasih atas firman-Nya Bu Pendeta Maria, yang pada hari ini sudah mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Ya Ezra,
sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berdoa. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 422 bait 1 sampai 2. Yesus berpesan. Sudah mendengarkan firman, mari kita lakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berdoa, belajarlah terus berdoa di dalam Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan kita semua untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat yang terkasih, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Kalian keren. Terima kasih untuk remaja dan pra-remaja juga. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk pemusik ya. Kalian keren banget. Dan terima kasih yang tak terhingga untuk kita semuanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada pantun loh Ada dari pantun, kami. ada pantun. Tunggu dulu. Yuk, apa itu? Kita dimulai dari Ezra ya. Dengerin ya, pergi ke pasar membeli pepaya. Jangan lupa singgah ke toko tua. Cakep. Saat susah maupun bahagia, Cakep. Tetaplah berdoa. Salut. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.